Sehat semua? Alhamdulillah luar biasa. Alhamdulillah sehat, kuat, semangat ya. Alhamdulillah luar biasa. Bapak sekalian, alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah jazakumullah khairan. Alhamdulillah jazakumullah khairan. Mudah-mudahan Allah memberikan manfaat dan barokah. Bapak sekalian, tempat ziarah kita pertama kali di sini adalah di sebuah masjid yang biasa kita lewati. Ada yang sudah tahu namanya masjid apa? Namanya Masjid Al-Gumamah. Al-Gumamah. Bisa diulang? Al-Gumamah. Pintar bahasa Arab. Al-Gumamah itu diambil dari kata arti mendung, ya, awan. Kenapa disebut awan? Bapak sekalian, ada sejarahnya. Jadi dalam hadis-hadis banyak diceritakan. Saat itu kita sudah tahu bahwa Masjid Nabawi ada di sebelah depan kita ya, atau di belakang Bapak Ibu semuanya. Terus kemudian rumah Kanjeng Nabi ada di sebelahnya. Makam Baqi yang sebelahnya pojok pemakaman Baqi itu sudah ada sejak zaman Nabi, bahkan sebelum Nabi. Ya, sebelum Nabi sudah ada. Zaman Nabi Muhammad dipakai pemakaman, sampai sekarang masih aktif dipakai pemakaman di makam Baqi. Yang main ke sana khusus bapak-bapak, ibu-ibu nggak bisa masuk. Waktunya kapan? Waktunya setelah di luar waktu sholat, Pak. Misalkan contoh habis subuh, dari Selasa pagi pengen ke sana boleh, karena besok pagi kita city tour. Ya. Baik. Dari luar boleh? Dari luar nggak kelihatan, karena ada dinding tembok besar. Nanti ibu-ibu ibadahnya yang lain saja. Baik, saya ulang. Masjid Nabawi, kemudian rumah Kanjeng Nabi ada di sebelahnya. Terus di sini Bapak sekalian, zaman dulu zaman Nabi belum ada bangunan. Di sini tanah lapang, ya. Tanah lapang ini biasa digunakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersama para sahabat untuk mengerjakan sholat Id. Ya, kita sudah pernah dengar hadisnya ya. Jadi kalau sholat wajib itu afdolnya dikerjakan di dalam masjid. Kalau sholat Id itu di lapangan, kecuali ada alasan tertentu, nggak punya tempat atau mungkin karena hujan dan lain-lain, baru di dalam bangunan. Nah, Bapak sekalian, tempat ini dulu adalah tanah lapang yang biasa digunakan Rasulullah melaksanakan sholat Id. Nah, Bapak sekalian, ada suatu kejadian, ya, ada seorang sahabat yang melaporkan kepada Nabi, wahai Nabi, wah bagaimana ini krisis ini, karena sudah lama nggak hujan, hewan-hewan pada mati, tanaman-tanaman pada mati, ini mengganggu, akan terjadi paceklik Nabi. Kemudian Nabi berdoa pada Allah dengan melaksanakan sholat istisqa. Tahu ya sholat istisqa? Sholat minta hujan. Di mana pelaksanaannya? Di sini Bapak sekalian, di tanah lapang ini bersama para sahabat atau para jamaah saat itu. Nah, ketika Kanjeng Nabi melaksanakan sholat istisqa itu di lapangan ini, Madinah ini saat itu tidak ada awan sama sekali. Jadi langit itu bersih tanpa ada awan sama sekali. Begitu Kanjeng Nabi ndonga, disambati sama sahabat, kemudian Nabi berdoa kepada Allah dengan sholat istisqa minta hujan. Ternyata Allah paring, awan itu langsung ngumpul semua. Dari berbagai arah datang mengumpul di atas Madinah. Seketika setelah awan ngumpul, terjadilah hujan. Jadi doanya Nabi begitu doa dikabulkan hujan. Nah, setelah terjadi hujan Bapak sekalian, Madinah itu setiap hari hujan. Setiap hari hujan di Madinah. Sampai minggu berikutnya, sahabat datang lagi pada Nabi, wahai Nabi, pripun iki? Bagaimana ini Nabi? Hujan terus nggak terang-terang, ternak-ternak nggak bisa dingon, nggak bisa dikembalakan, jalan-jalan pada putus. Tolong minta pada Allah agar hujannya dihentikan. Nabi kemudian berdoa agar hujannya itu dipindah di sekitar Madinah. Dan Madinah yang hujannya tadi non-stop seminggu, terang, dan kemudian hujannya keluar dari area Madinah. Di Madinah itu menjadi bolong seperti tameng. Jadi sana-sana mendung semuanya hujan. Das Madinah berlubang seperti tameng. Itu Bapak Ibu nanti kalau pengen lebih detail bisa di hadis-hadis yang sahih, ada Bukhari, Muslim, Abu Daud, itu ada beberapa versinya. Nah, Bapak sekalian, dari nama mendung yang datang awalnya nggak ada mendung, kemudian datang mendung karena istisqa doa Nabi tadi, maka diambil nama mendung itu, bahasa Arabnya adalah Gumamah, sebagai nama masjid. Dan Bapak sekalian, masjid ini ada kefadilan khusus, ya. Kalau sholat di dalamnya akan mendapatkan pahala apa, kefadilan apa, tidak ada sama sekali. Okay. Kalau sekedar Bapak Ibu pengen masuk masjid, kemudian sholat di dalamnya, sholat tahiyatul masjid ya, kita menghormati masjid, boleh, silahkan. Tapi tidak ada pahala tertentu, tidak ada sunnah tertentu.
Jadi sekali lagi masjid ini namanya Masjid Al-Humamah, Masjid Mendung tadi, yang menjadi peristiwa Nabi melaksanakan sholat istisqa. Kemudian Madinah yang tadinya tidak ada hujan, Allah kemudian mendatangkan air hujan. Kira-kira bisa diterima sejarah dari Masjid Humamah, Bapak sekalian. Nah kalau sudah, sekarang Bapak Ibu bisa lihat, perhatikan aja di arah kita pulang ada masjid tadi ya. Masjid satu lagi namanya Masjid Abu Bakar As-Siddiq. Ada dua versi ya. Versi pertama menceritakan bahwa Masjid Abu Bakar As-Siddiq itu dulu menjadi lokasinya sahabat Abu Bakar As-Siddiq ketika melaksanakan sholat Id ya bersama Rasulullah. Karena Kanjeng Nabi bersama sahabat Abu Bakar ini sezaman ya. Jadi ketika Nabi ada ya sahabat Abu Bakar menyertai. Termasuk ketika kemarin kita belajar di Mekah, pas Nabi meninggalkan kota Mekah terakhir kali juga bersama sahabat Abu Bakar As-Siddiq. Dan sahabat Abu Bakar As-Siddiq itu punya karakter bahasanya gembeng. Mudah menangis. Tapi menangisnya bukan karena alay, bukan. Jadi ketika membaca ngimami sholat terutama, itu ketika menghayati itu sering nangis. Sehingga bacaannya nggak jelas. Itu sahabat Abu Bakar. Makanya ketika Nabi Muhammad SAW, Abu Bakar diangkat sebagai pemimpin, Abu Bakar itu nggak mau. Nggak mau karena merasa tidak cakap. Tapi kemudian sahabat Umar bin Khattab ya, yang dalam hadis terangkan Allah telah meletakkan barang hak di lisannya Umar, meskipun bukan seorang nabi, tapi lisannya dijamin benarnya oleh Allah. Akhirnya menjabat tangannya sahabat Abu Bakar menjadi penerusnya Kanjeng Nabi. Nanti kita cerita sejarah lagi di Sakifah Bani Sa'id. Jadi saya ulang, ini Masjid Humamah, sana Masjid Abu Bakar As-Siddiq ya, khalifah yang pertama gitu. Kemudian di ujung sana lagi Bapak Ibu ada masjid putih ya, dengan tower 1 itu warna putih kelihatan, baru saja direnovasi itu Bapak sekalian. Itu namanya Masjid Ali bin Abi Thalib ya, Masjid Ali bin Abi Thalib. Oh tadi maaf, saya versi pertama di sana adalah lokasi sholat Idnya Abu Bakar. Yang kedua ada versi keterangan bahwa disitulah dulu tempat atau rumahnya Abu Bakar ketika berada atau hijrah di Madinah, termasuk juga di sahabat Ali bin Abi Thalib. Sekarang mungkin ada pertanyaan, kok ada masjid-masjid Mas? Ya itu sebagai bentuk apa namanya, ketika kekhalifahan Umar bin Abdul Aziz ya, itu dibangun sebuah bangunan untuk ya mengenang atau menghormati beliau-beliau ya, para sahabat. Ya kalau mungkin bahasa Jawa monumen ya, kalau di sini dibangun masjid ya seperti itu. Tapi sekali lagi semua masjid di sini tidak ada kafadolan seperti Masjid Nabawi, hanya di Masjid Nabawi saja. Yang punya kelipatan, yang punya kafadolan afdolu min alfi sholatin fi masiwah. Yang lebih afdol daripada 1000 sholatan hanya di dalam Masjid Nabawi saja. Dan besok kita akan Masjid Quba. Nah, Masjid Quba itu punya kefadolan lagi. Barang siapa yang mantatoharo fi baitih, barang siapa yang wudu dari tempat tinggalnya, dari hotel kita wudu. Kemudian summa ata Masjidil Quba, kita berangkat ke Masjid Quba. Fasolah via sholatan, sak sholatan, kita mengerjakan sholat, entah sholat duha, entah sholat tahiyatul masjid, entah sholat apapun ya. Pokoknya kita wudu, niat ke Masjid Quba untuk datang melaksanakan sholat. Pahalanya ka'ajari umratin, seperti pahalanya orang mengerjakan umroh. Salah satu pahalanya adalah kafaratun lima bainakum, menghapus semua dosa-dosa di antara itu Masjid Quba. Ya, ada kafadolan. Besok kita cerita lebih banyak tentang Masjid Quba besok pagi insya Allah pas ziarah ya. Jadi kembali Bapak sekalian, masjid-masjid ini dibangun tidak ada sunnahnya yang bisa kita ambil, tetapi tidak dilarang ketika Bapak Ibu karena melewati sini terus pengen nyebol sholat ke dalam, sholat tahiyatul masjid di situ boleh ya, 2 rakaat di sana juga boleh, sana juga boleh, silakan. Insya Allah demikian Bapak sekalian untuk ziarah kita yang pertama ada di sekitaran Masjid Al-Humamah. Dan kedua setelah ini nanti satu titik lagi di namanya Sakifah Bani Sa'id. Lokasinya tempatnya dekat dengan tempat sholat ibu-ibu. Jadi nanti kita pindah sana, terus setelah selesai langsung ke masjid persiapan sholat maghrib. Jadi apa ya, ngiras panteng, ngiras ngirus nopo-nopo bahasa. Sekali jalan, gitu, nggak bolak-balik. Sana kemudian ke masjid. Gitu. Baik Bapak sekalian, untuk mengambil dokumentasi kita semuanya, untuk mengisi album Bapak Ibu sekalian, kita mohon waktunya Bapak Ibu untuk menghadap seperti saya. Kita menghadap ke depan.